Bisa, Kak. Sama kendalanya dengan Tiara. Sama. Oke, nanti kita coba resolve di akhir ya. Oke, Kak. Not, berarti Alia udah bisa? Yang Alia? Belum bisa juga, Kak, sama. Ah, agak berat ya. Atau gini aja, Pus, kayak benerin dulu XMPP-nya. Coba ya dari awal. Oh ya, ya boleh. Atau enggak? Oh, berarti aku harus install ya? Atau enggak lihat yang kalian dulu. Kendalanya masih sama atau enggak? Oh, yang kami itu kan, Kak, udah diinstal. Hmm, Nah, tapi pas mau masukin ke file itu nggak bisa. file. Coba bisa share screen nggak salah satu dari kalian? Bentar ya, Kak. Bisa pakai Ya, HP kayaknya. ya boleh Tiara, boleh Alia, boleh kalau kondisinya sama. Jadi siapa nih kira-kira yang mau share screen? Salah satu aja dulu.
Hadisa izin share screen ya, Kak. Oke, oke, boleh, boleh. Izin, Kak. Ini yang dicentang benar SQL sama PHP MyAdmin kan, Kak? Eh, Apache-nya ada nggak? Itu dicentang semua kan? Apa, Kak? Itu dicentang semua kan? Iya. Ya. Coba next. Nah, ini kan ditaruh terserah kita kan, Kak, naruhnya di mana? Oh, enggak, SMPP di C. Nah, kemarin ada nggak folder SMPP-nya yang sebelumnya? Boleh buka folder nggak? Folder. Bagian C yang SMPP. SSD sih. Nah, di sini. Mana SMPP-nya? Ada nggak? Oh, di User, di user user. kayaknya. Ini ya. Iya, Ya. Nah, taruh di sini berarti, Kak. enggak, di apa Enggak. ada di Lira Amalia itu, coba klik lagi. Oh. Oh, berarti nggak ada file SMPP ya? Nggak ada folder SMPP lagi di situ. Yang Nah, coba tadi pakai yang SMPP aja, nggak usah diedit-edit gitu namanya. nggak ada, Kak. Coba balik ke instalasi. Ini. Di bagian User. C tadi nggak taruh aja langsung di bagian C. Oke, coba ya. Ya, bagian C namanya tetap aja sama SMPP. Nah, kayak ini terus, Kak. Dari tadi. Eh, buat tulisan foldernya itu enggak SMPP. Ya, coba buat folder baru. Oh, Enggak, itu kan C slice itu kan ya. SMPP. Kayak ini, Kak. Iya, coba. Nah, Oh, tuh bisa. oh. Pantes dari tadi tidak bisa. Yang lain juga kayak Adisa ya? Atau beda masalahnya? Iya, sama, Kak. Kendalanya juga kayak itu. Hmm. Coba Coba dulu. kita tunggu sampai dia bisa Apache-nya. Karena kita Yang lain pakai sambil Apache. dicoba ya. Kayak yang Adisa tadi.
Izin Kak, Oh iya, gimana kalau kita mulai aja? Soalnya kalau mau nunggu install ini lama Kak, kayaknya. oh oke boleh. Sambil dimulai aja, Pus, gak apa-apa. Oh, oke. Ini suara saya kalau nggak jelas bilang ya. Kita bahas PHP. Oke. Hmm, Oke, udah kelihatan ya screen saya. Jadi sebelum kita bahas mengenai dasar-dasar ya, kita harus tahu dulu apa bahasa yang sedang kita pelajari, yaitu PHP atau Hypertext Processor, yang biasanya memang digunakan dalam pengembangan website. Jadi kalau di website itu ada dua jenis, ada front end dan back end. Front end itu tampilan depannya, kayak UI-nya, user interface-nya, terus pokoknya yang hal yang kita lihat di sini. Nah, misalkan kayak gini nih. Di sini ada tulisan modul basis data, ada tampilan apa ini, simbol-simbol seperti ini. Ini namanya front end. Dia ada di bagian depan yang kita lihat. Sedangkan bagian lainnya ada back end. Back end itu di dalam. Back end itu sistemnya. Jadi misal gini, kita kalau kita di sini kita tekan draw, efeknya kan dia berwarna biru ketika di depannya. Tapi dia punya eh, sistem di mana dia bisa mencoret. Sini. Nah, ini pakai back end. Dia pakai yang di dalam. Jadi yang sistem proses dari website itu namanya back end dan tampilannya namanya front end. Front end itu biasanya ada dua bahasa yang sering digunain. Yang sering digunain ya, tapi ada bahasa lain. Jadi kalau untuk front end biasanya HTML dan CSS. Tapi kalau back end banyak. Back end itu terdiri kan dari proses sistem nih. Misal dalam suatu website kita bahasnya basis data, ya pasti kita butuh SQL. Kemudian untuk sistemnya gimana? SQL itu nyambung banget sama PHP. Dan untuk secara interaktifnya kita bisa pakai JavaScript. Tuh. Jadi PHP ini salah satu bahasa yang bisa kita pelajari buat pengembangan website. Dengan seiring kita belajar SQL. Oke, saya hapus ya coretannya. Jadi nih file PHP berisi teks, tag HTML dan script. Nah, biasanya apa ekstensinya itu PHP, titik PHP, titik PHP 3 atau PHTML. Namun biasanya itu titik PHP itu. Terus jadi hal pentingnya itu kita harus punya Apache. Nah, jadi kita harus install XMPP tadi. Kalau misal kalian udah bisa installnya kan enak bisa langsung dipraktekin. Kemudian sintak PHP itu ada dua jenis biasanya yang digunain. Dia tuh ada tanda kurung. Bentar. Jadi biasanya dia diawali dengan kayak gini, kurang dari, terus ada tanda tanya dan tanda tanya lebih dari. Nah biasanya yang dipakai itu adalah yang jenis kedua. Jadi ada mulainya PHP gitu. Sebelum kita menuliskan script. Nah PHP ini diselipkan di dalam script HTML. Kayak gini nih contohnya. Misal kita buat HTML, kan masih ingat kan struktur dari HTML ada HTML, title, body. Ini secara um, umumnya. Jadi HTML buat kita buat tag HTML, terus title itu judulnya, judul yang ada di atas di sini, judul file, terus body itu isinya. Nah, biasanya di dalam body, tapi tergantung di mana saja. Kalau misal kita mau nyoba gini, jadi kan kita aktifin dulu nih SMPP-nya, ini kebetulan udah aktif. Kalau untuk PHP aja kita bisa pakai apa saja yang kita nyalain. Tapi kalau kita mau pakai SQL ya kita harus nyalain keduanya.
Jadi eh biasanya dia naruhnya di localhost. Localhost. Nih contoh ya. Kita kalau misalnya di localhost kita bisa buat folder. Ini bisa kita buat folder dari sini. Jadi di sini ini aku share screen-nya layar gak ya? Bener ya? Nah, jadi kan tadi ada local disk ya. Ada folder SMPP. Nah, di folder SMPP ini bisa kita buat, kita klik. Di sini ada nama folder htdocs. Htdocs ini kita masuk. Kita bisa buat folder di sini. Folder yang mau kita buat. Maksudnya folder yang mau kita rancang lah ya. Nih, misal kita contoh, kita buat folder kelas. Kelas. Gunanya buat apa nanti? Nah, coba. Kelas. Nah, di sini ya. Jadi kita udah buat folder kelas di htdocs. Setelah itu kalau kita mau nyoba PHP, kita buka text editor. Bebas mau pakai apa aja. Notepad, Notepad++, atau Sublime, atau terserah pokoknya. Tapi aku lebih nyaranin Notepad++ karena lebih interaktif dan lebih enak dipakai. Nih. So, kita buat file baru ya. Jadi pertamanya ya kita buat tag HTML yang biasa. Berarti ada HTML, ditutup. Terus kita buat titelnya. Titelnya misal kita buat contoh ya. Atau pembelajaran basis data gitu. Pembelajaran basis data. Nah, kemudian di sini ada body. Ada basis data, ada body. Oke. Nah, kemudian di sini biasanya bisa sih kita kalau misalkan mau langsung aja kayak di HTML ya kalau kita mau nampilin hello world atau gimana. Tapi di sini juga kita bisa nampilin seperti ini. Jadi misal kita buat tag PHP-nya. Nah, dia buatnya bebas mau di mana aja, mau dia sebelum. Tapi tergantung kalau misalkan dia mau di body atau mau di halaman website-nya ya berarti kita taruh PHP-nya ya di website-nya gitu, di bagian body-nya. Tapi kalau kita mau ke bagian sistem kayak misalkan kita include dari folder dari file lain itu bisa kita taruh di mana aja. Tapi yang pasti ingat kalau misalkan coding atau kode itu dibaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. PHP di sini ditutup dengan tanda tutupnya. Misal kita mau buat ini, hello world. Mungkin kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu di folder kelas tadi. Berarti kan SMPP nih. SMPP berarti di htdocs. Ingat di htdocs tempatnya. Terus tadi kita buatnya di kelas. Nah, di sini type-nya harus PHP. Secara defaultnya, kalau misalkan kita mau buka kelas, ketika kita mau buka localhost-nya, biasanya namanya index. Index itu berarti um, file yang utama gitu. Kalau kita nyebut, kalau kita buka kelasnya, buka kelasnya, buka foldernya dari localhost, dia langsung kebuka di index. Nantilah aku coba kasih tahu perbedaannya. Nah, enaknya di sini ketika di Notepad++ menaruh PHP dia tuh langsung ada tanda warna merah gini. Jadi kita tahu oh ini bentuknya PHP. Terus kita mau ngetik hello world ya mungkin.
hello world. Nah, jadi di PHP ini ketika kita mau menampilkan output, kita juga bisa menggunakan echo. Echo hello world. Oke, kemudian kita save ya. Nah, cara bukanya gimana? Misal gini ya. Jadi tadi kan ada localhost nih. Localhost itu ya dari SMPP-nya. Localhost. Nah, tadi folder yang kita buat apa? Masih ingat nggak? Kelas ya. Nah, bentar. Nah, ini gunanya indeks. Jadi kita nggak perlu harus nulis nama filenya gitu. Jadi indeks itu udah kayak defaultnya. Kalau kita panggil folder kelas di localhost itu yang ada yang di htdocs, dia langsung kebuka. Dia langsung kebuka. Jadi itu bedanya. Atau kalian mau penasaran dengan beberapa di sini ada admin desa nih. Kita coba ya. Hmm, admin desa. Agak lama deh. Di tempat lain aja. Nah, jadi tadi localhost kelas. Untuk cara buka ini ada yang bingung nggak? Cara buka file PHP yang mau kita pakai. Hmm, Ya, kayak selama kita nunggu, kita masukin lagi. Nah, untuk sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Sebelum lanjut yang lain. Gimana? Atau ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Jadi selain kita bisa pakai echo, itu bisa kita pakai print. Oh ya, bahasa PHP ini bahasa tingkat lebih tinggi dari C++. Jadi bahasanya itu lebih ke bahasa yang bisa kita mengerti. Nah, jadi misalkan kita pakai echo di sini selama belajar coding kita, terus kita juga pakai print. Nah, dia juga bakal akan tampil gitu. Sama aja efeknya ketika kita pakai echo atau pakai print. Terus di sini ada beberapa jenis penulisan komentar. Komentar itu diperlukan karena untuk membuat paham. Jadi kita tuh bisa paham apa yang kita buat di situ. Kita tahu, oh kode yang kita buat di sini baris ini untuk ini, baris ini untuk hal yang ini gitu. Jadi komentar itu diperlukan ketika kita eh, ingin jika kita ingin melakukan perubahan, kita tinggal mencari komentar tersebut gitu. Kemudian variabel. Variabel di sini biasanya dipanggil dengan
tanda dolar di awal namanya. Dan di variabel di PHP ini tidak perlu dideklarasiin. Nggak kayak C++ yang harus dideklarasiin. Nggak, dia langsung pakai. Di sini tidak perlu dideklarasiin tipe data, tapi PHP itu bakal tahu, oh yang kita buat ini string, oh yang kita buat ini integer. Kuncinya di mana? Ketika dia pakai string, maka dia isi dari variabel tersebut dikutip dengan tanda petik 2 atau petik 1. Tapi kalau misalkan dia integer, berarti dia nggak dikutip. Kalau misalkan dia pakai huruf, dia akan error. Ya, kayak gini nih, nama coding kita itu karena dia string. Terus nilainya 90. Nah, sampai variabel. Oke, di sini ada aturan-aturan dalam pembuatan variabel. Jadi harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Kemudian dapat digunakan hanya dengan menggunakan karakter alfanumerik dan underscore. Jadi maksudnya kita tidak bisa menggunakan simbol-simbol lain kecuali alfabet dan angka. Terus nggak boleh pakai spasi. Harus disambung dengan garis bawah gitu. Jadi jangan sampai ada spasi karena itu bakal menjadi tidak tidak jadi kata yang setelah spasi itu tidak terdeteksi sebagai variabel. Gitu. Jadi beberapa tipe data di PHP ini ada boolean. Boolean itu berarti benar salah ya. Terus integer, bilangan bulat. Terus ada float. Float itu bilangan desimal. Terus ada string. Ada 2 jenis string. Bisa kita pakai tanda petik tunggal dan petik 2. Kemudian di sini ada array. Array ini nanti kita pakai biasanya, jarang kita pakai, tapi biasanya kita pakai. Terus ada objek. Nah, objek ini kita nggak terlalu kita fokusin di basis data. Jadi yang biasa digunakan ini ya, untuk sampai array aja. Nah, terus ada operator aritmatika. Jadi operator itu banyak di PHP, sama sistemnya sama dengan bahasa lain. Jadi ada operator aritmatika, perbandingan, apa lagi ya? Ya, kondisi kayak gitu ada. Dan jenisnya atau bentuknya itu sama. Jadi kalau udah bisa udah paham beberapa operator di bahasa lain, itu bakal mudah di PHP atau di bahasa lain juga karena sama. Jadi dinotasikan dengan tanda plus, pengurangan minus, perkalian bintang, pembagian slash, dan modulus persen. Untuk contohnya seperti ini. Ada operator hitung. Di sini kita misalkan punya variabel A dengan nilai 4 dan variabel B dengan nilai 2. Dan nilai A ini kita tunjukin. Nih, kalau kita mau coba, kita bisa copy paste aja ke Notepad tadi. Masuk deh. Nah, ini nih. Kita coba. Nah, gini ya. Atau kita mau coba ganti angkanya nih. Misal berapa nih? 9 sama 3 ya mungkin ya. 9 sama 3. Oke. Kita save dulu. Jadi jangan lupa di save. Kalau dia belum di save, biasanya ada tanda bintang. Misal kita buat nih perubahan 10 lah sama 2 gitu. Nih, jadi kalau dia belum di save, biasanya ada tanda bintang. Nih, di sini nih. Ini tanda bintang. Jadi kalau ada tanda bintang ini berarti belum di save.
kita save, terus kita refresh yang tadi. Sama kayak HTML biasa. Nih. Jadi A-nya 10, B-nya 2. Karena tadi kita masukin. Terus ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi penjumlahan A sama B itu 12. Pengurangannya itu 8. Perkaliannya 20, pembagiannya 5, dan modulusnya 0. Begitu. Untuk operator hitung gimana? Tiara, keluar ya? Hadisa gimana? Paham nggak? Atau bingung? Bisa dipahami ya? Kalau bingung tanya. Ya, Kak. Nah, kemudian ini tadi. Nih, ada hasilnya seperti ini. Terus ada operator string. Jadi string ini digunain untuk biasanya untuk ngehubungin kalimat. Jadi misalkan kita punya variabel A, itu isinya belajar basis data, dan variabel B isinya decoding kita gitu. Kita bisa gabungin. Cara gabunginnya kita pakai tanda titik. Jadi kalau tanda titik ini bisa digabungin. Oke, kita coba praktekin aja. Nah, BR ini untuk membuat baris baru ya. Jadi untuk enter. Kalau di C++ itu kayak endline. Endel gitu tulisannya. Nah, kita coba. Hmm. Operator string. Kalau misalnya bingung, bisa ditanyain aja. Nah, jadi A-nya itu belajar basis data dan B di coding kita gitu. Jadi hasil operasi stringnya itu bisa kita gabungin pakai tanda titik tadi. Belajar basis data di coding kita. Atau mau kita coba ganti kalimat lain gitu. Misal di sini kita buat hello, selamat malam. Dan di sini kita buat apa kabar. Ada titik koma. Koma, apa kabar. Nih, kayak gini ya. Kita bisa contoh. Jadi kita perlu reset plus refresh terus gitu. Karena dia sistemnya kayak gitu. Nih gitu. Jadi dia kesambung hasil operasi stringnya. Terus jadi ada increment sama decrement. Pre ada dibagi lagi nih, kalau ada increment ada pre sama ada post. Kalau pre dia di depan tanda plusnya, kalau post dia di belakang. Jadi di sini. Terus kalau decrement juga, tapi dia minus. Jadi kalau increment dia menaik atau meningkat sebanyak 1, kalau dia berarti dia turun. Jadi misalnya contoh nih ya, kita punya A, B, C, D, itu sama-sama nilainya 6. Tapi kita mau nyoba nih perbedaan increment sama decrement. Terus kalau dia post, kalau dia pre gimana gitu. Nih contohnya kalau untuk increment ada di A sama B. Jadi untuk A, kita coba terapkan
proses pre-increment. Pre-increment. Nih, pre-increment. Jadi di sini 6, 6, 6, 6, sama-sama 6 nih. Kalau pre-increment dia ditambah dulu baru ditampilin. Jadi kan di sini nih, ini 6. Nilainya 6. Terus di sini karena dia pre-increment dia ditambah 1 baru ditampilin A. Jadi di sini hasil dari increment dari A itu 7. Nah, kita coba kita copy aja. Kita copy aja. Nanti ribet ya. Nih, kita coba copy ya. Copy. Paste. Copy. Paste. Nih, kita coba dari websitenya aja. Oke. Nah ya, jadi beda increment pre sama post gimana? Jadi kalau pre, dia itu ditambah dulu baru ditampilin. Kan di situ hanya 6 nih. Jadi dia itu ditambah 1 dulu jadi 7 terus ditampilin. Tapi kalau post gimana? Post itu dia nampilin dulu baru dia ditambah. Post itu nampilin dulu baru dia ditambah. Coba ya, kita coba panggil nilai hasil dari B setelah dia di post increment. Kan di sini dia nih, dia kan di pre-increment ya, di post increment dari B. Jadi B-nya ditambahin. Tapi karena dia post, dia belum kelihatan tambahnya. Tapi coba kita buatnya, kita tampilin. Hasil B saat ini. Oke, BR. Hasil B saat ini. Nih, kita bisa langsung sih masukin aja variabelnya. B. Gitu. Nih, ini ya. Kita save. Nah, dia di post increment dia nampilnya 6, tapi sebenarnya dia nampilin, kan dia nulisnya B plus plus. Jadi B-nya tampil dulu baru ditambah 1. Jadi ketika kita mau minta post increment dengan tanda B plus plus, maka dia tetap nulis 6. Tapi hasilnya di dalam sistem itu udah jadi 7 gitu. Sama kayak di for, ada I plus plus, itu I-nya nggak ditampilin dulu kan, kalau dia udah nambah. Tapi dia tuh bakal diproses ketika dia nampil, baru dia nambah. Nah, itu sistemnya kayak gitu. Terus kalau pre-decrement berarti kalau tandanya itu minus-minus variabel. Jadi tandanya itu dia dikurang 1 dulu, baru ditampilin. Karena itu nilai dari C itu udah 5. Tapi kalau nilai dari post decrement dari D itu 6. Kenapa? Karena tandanya itu variabel D-nya itu minus minus. Jadi minus itu di belakang. Otomatis sistem kan dibacanya dari atas ke bawah, kiri ke kanan nih. Jadi kalau misalkan dia dari kiri ke kanan, dia ketemu D-nya dulu. Nah, D-nya itu ditampilin. Pas udah tampilin, dia baru nemu, oh ada tanda minus nih. Makanya dia jadinya tetap 6. Tapi hasilnya sebenarnya 5. Hasilnya itu sebenarnya 5. Kita coba. Echo BR hasil dari D saat ini. Nah,
Di sini kita coba panggil lagi D-nya. D. Kita save. Nah, jadi D-nya itu sebenarnya 5. Karena dia di post di Kreman, jadi dia nggak ketampil kalau dia tuh udah jadi 5. Tapi sebenarnya sistem tuh udah punya, oh nilai D ini 5 gitu. Oke, kita lanjut. Ini Hadisa bisa dipahami nggak? Karena Tiara sama Alia nggak ada, mungkin bisa diwakilkan kalau mau ada pertanyaan. Oke, Hadisa udah masuk ya. Kita lanjut ya. Jadi di sinilah perbedaan dari inkreman dikreman gitu. Terus ada lagi operator logika. Jadi operator logika itu ada AND, ada OR, ada XOR, dan NOT. AND itu kalau kita benar semua dia benar, kalau OR itu benar salah satu dia benar, tapi kalau XOR kalau dia kayaknya dan salah. Terus NOT ini jika salah. Terus ada lagi operator perbandingan, ada sama dengan, identik, tidak sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Terus ada lagi namanya operator assignment. Segmen ini penugasan. Jadi kayak dia tuh kayak masih nampung nilai gitu. Ya, dia nampung nilai. Jadi misal di sini kan ada A, B, C. Ada A, B, C, A-nya 20, B-nya 15, C-nya 5. Berarti dia nampilin ketika dia A sama dengan B dan dengan C tambah 5. Jadi nilai A ini adalah nilai B dan nilai B ini adalah nilai C ditambah 5. Jadi semuanya A sama B itu adalah nilainya C tambah 5. Dan nilai C bakal ditampilkan tetap sama, yaitu 5.
karena tidak ada proses pada variabel C. Nah, kemudian di sini kita oke. Sampai situ ada yang dibingungkan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk operator? Selebih itu kita mau masuk struktur kendali. Beberapa eh, case yang bisa kita pakai. Ada yang dibingungkan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada if sama if else. If else ini if ini kondisi. Kalau misalkan ada kondisi ini apa solusinya gitu. Strukturnya sama dengan bahasa-bahasa lain gitu. Ada if ketika misalkan dia A-nya 8, dia benar nggak gitu? Apakah A-nya itu bisa dibagi, bisa modulus 2 jadi 0, berarti dia genap. Kalau misalkan dia soal itu dia ganjil gitu. Ini if else. Terus bisa kita coba lagi untuk if else if. Nih, misal kayak kita mau tahu, oh nilai A ini lebih besar nggak sih dari nilai B untuk if pertama. Kalau misalkan dia lebih besar daripada B. Kalau untuk if kedua dia pakai else if. Jadi else if-nya itu digabung. Else if. Else if-nya digabung. Else if gitu. Terus di sini else if A sama dengan B gitu. Terus ketika else-nya A, berarti selain dari if sama else if ya. Jadi else itu tuh kemungkinan lain dari kondisi yang ada. Kemungkinan lain dari kondisi. Jadi kalau ada di switch case itu dia selain itu gitu. Nah, kemudian di sini ada switch. Nah, switch ini case dia pakai kondisi. Jadi case-nya itu bisa dalam bentuk konstanta atau ya konstanta atau char biasanya. Jadi switch-nya itu ketika kita tahu, oh dia ini masukin nilai apa ya? Kalau misalkan dia mau masukin nilai 1, oh berarti kondisinya seperti ini. Seperti itu cara berulang-ulang. Kemudian di sini ada switch case ketika dia ketika dia ngasih tahu, oh kalau misalkan dia favorit colornya red. Terus di sini ada while itu perulangan. While misal contoh perulangan dari bilangan 1 sampai 5. Jadi bilangan x-nya 1, ketika x-nya itu lebih kecil dari sama dengan 5, maka dia bakal ngambilin 1. Terus di sini ada apa? Ada tanda post increment. Jadi ketika dia 1, tampilin terus ditambah lagi sampai x-nya itu nilainya lebih x-nya itu jika dia tidak lagi sama dengan 5 atau tidak lagi lebih kecil dari 5, maka dia stop. Jadi kalau misalkan di coding yang kita buat ini 1 sampai 5 karena 1, 2, 3, 4, 5 ketika dia 6 dia tidak lagi ditambahkan. Jadi the number yang ditampilkan itu 1 sampai 5 aja. Terus ada lagi do while.
Do while sama while do beda ya. Do itu berarti kita lakukan dulu baru kita while. Jadi kita lakukan perintah pertama, baru kita eksekusi dulu, baru kita cek di while-nya. Jadi kalau di while, do, lakukan ketika dia memenuhi kondisi. Tapi kalau do while, lakukan dulu, maka lanjutkan lagi. Apabila kondisi itu benar, maka diulang. Tapi ketika kondisinya salah, maka langsung dilewatkan. Begitu. Do while di sini ada contoh. Contoh dari perulangan dari 10 sampai ketika dia perulangan ini akan selalu berulang ketika X-nya lebih besar sama dengan 5. Tapi kalau dia lebih kecil, udah dia stop. Jadi di sini ada 10 sampai 5 gitu. Terus ada for. For ini sama kayak while. Bedanya ketika while sama for. While ini kita tahu, oh sampai nilai awalnya dari mana gitu. Terus kita biasanya tahu, oh perulangan ini akan dilakukan sebanyak berapa kali. Tapi kalau while tuh nggak ada. Di while tuh kayak tidak terbatas gitu. Sampai kondisinya benar-benar tidak memenuhi. Tapi kalau misalkan for, dia tergantung pada nilai awal dan tergantung pada syarat. Jadi nilai awal sama syarat itu ada kaitannya. Jadi kalau misalkan kita mau nentuin, oh kita mau ngulang 100 kali, kita bisa pakai for. Pakai while bisa. Tapi lebih intensnya, lebih enaknya pakai for. Karena kita udah tahu, oh jenisnya seperti ini. Oh ini angkanya bakal seperti ini. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih, oh ini kita bingung nih, kita mau sampai mana ya? Ya udah kita pakai while. Contoh di sini ada perulangan for dari nunjukin angka dari 0 sampai 10. Nih, jadi kita udah tahu, oh kita bakal ngulang ini sebanyak 11 kali. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus ada struktur for each. For each. For each ini jarang dipakai. For each ini jarang dipakai. Kita lewatin aja. Kemudian ada break. Break ini kayak kita tuh ada dari perulangan, kita misalkan pakai for, terus kita mau berhenti ketika suatu kondisi itu terpenuhi. Kita bisa pakai break. Kita bisa keluar dari Kita bisa keluar dari perulangan tersebut. Kita bisa pakai break. Jadi di sini kita for A sama dengan 0 sampai 100. Tapi ketika dia hanya udah nyampe 30 nih, misal kita mau dalam basis data aja, kita misalkan mau ngelimitin, oh usianya sampai sini. Kita mau kredit misalkan, kita mau limit, oh usianya sampai sini. Ya udah ketika usianya atau kita dalam waktu masa sewa gitu, masa sewa berapa hari. Misalkan waktu itu 2 hari. Nah, kita kan bakal misalkan kita bakal naruh perulangannya itu sampai 100 hari karena itu maksimum peminjaman misalkan. Ya, maksimum peminjaman. Tapi karena orang tersebut meminjam selama 7 hari, dia bakal berulang-ulang kan. Jadi setiap hari itu dia bakal bertambah dan sampai di hari ke-7 dia kan harusnya mengubah statusnya atau secara harfiahnya administrator harus mendapatkan info terhadap sesuatu yang dia pinjam bahwa hal yang dipinjam itu udah sampai waktu batasnya. Ketika ia meminjam selama 7 hari maka batasnya 7 hari. Jadi ketika nilai variabel itu 7, ya udah dia administrator itu bakal tahu karena perulangannya bakal berhenti. Begitu, itu biasanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk perulangan di bagian basis data ini mayoritasnya sih lebih pakai while. Karena kita nggak tahu limit. Terus ada continue. Ya, continue berarti menuju step berikutnya. Atau ketika dia ketemu hal tersebut, maka dia akan dilangkahin. Dia dilewatin. Jadi di situ ada if A sama dengan 2. Ketika A-nya lebih A-nya modulus 2 sama dengan 0 atau A-nya bilangan genap, maka dia continue. Jadi dia nggak bakal nampilin A modulus 2. Dia bakal continue. Jadi kalau dia for A sama dengan 0, oh dia modulusnya 0 nih. Ya udah kita lanjut aja langsung A++ gitu. Nggak lagi ditampilin A-nya berapa gitu. Jadi makanya dia untuk hasil dari contoh ini ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak?
Bisa. Gimana? Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi hari ini berakhir? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, kita bahas satu koneksi. Oh ya, tadi ya, kita coba lihat yang admin data tadi ya. Admin desa. Nah, jadi sebenarnya kita bisa koneksiin jadi local host. Jadi kalau kita mau buat basis data dari SQL yang kita buat itu harus kita koneksiin. Udah diajarin belum oleh kan Niken cara cara ngoneksiinnya? Sebentar ya, lagi lemot. Kayaknya karena buka ini ya, buka ini. Kayaknya berat banget ya. Tunggu ya, bentar. Kayaknya mungkin kita langsung lanjut aja lah ya, nggak usah pakai koneksi. Koneksinya kita coba di sini aja. Jadi coba kamu coba sendiri nanti aku record sebentar aja mengenai si. Nah, di sini. Jadi koneksi itu biasanya dipakai ketika kita mau menghubungkan file PHP yang kita buat sama SQL yang kita buat. Jadi kan PHP itu di htdocs ya. Jadi gimana cara kita menghubunginnya SQL sama PHP? Nah, itu caranya kita pakai koneksi ya. Koneksi DB namanya atau koneksi database sebenarnya. Untuk nama filenya bebas, nggak perlu harus koneksi DB. Terus di sini ada host, user, pas DB. Sebenarnya ini nggak terlalu harus buat di kayak gini ya. Kita bisa langsung tulis di sini. Tapi ini lebih efisien. Jadi host ini biasanya diisi dengan localhost. Ya karena kita pakai localhost ya. Terus user ini kita isi dengan root. Pas ini ketika kita buat database, jangan sampai menggunakan password. Kalau kita pakai password, dia pakai plus. Pas ini akan ada isi. Tapi selama kita nggak pakai password,
Ya udah, kosongin aja. Terus DB ini tergantung nama database yang ada di dalam localhost kita. Sebenarnya aku mau nunjukin, tapi eh ini error. Oh, atau belum aku nyalain ya SQL-nya. Udah ya. Dia masih lama kayaknya. Nah, DB ini sebenarnya DB ini samain dengan nama database yang ada di localhost PHP MyAdmin kita. Harus sama, besar kecil. Pokoknya harus sama. Dan diusahain nama database kita jangan sampai ada tanda spasi. Karena itu bakal meribetkan. Ya, jadi kalau misalkan dia gagal, biasanya ada tulisan koneksi gagal. Tapi kalau misalkan dia benar ya, dia bakal kesambung. Lama kayaknya. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Nanti aku record aja untuk sebentar, untuk cara koneksi ini. Nggak lama kalau laptop saya nggak nge-lag. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembelajaran hari ini? Ada nggak? Oh, stop share ya. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa dipahami ya. Tapi kalau misalkan nggak ngerti, pas nonton recordnya bisa tanya aja langsung di grup ya, biar nanti diinfoin. Terus kalau misalkan ada kayak error-error gitu, ya tolong dibahas juga gitu. Jangan jangan diem-diem aja gitu kan, sayang kan. Udah masuk kelas kode gitu, ternyata agak masih ada yang nggak paham gitu kan, nggak ada lagi kita ajar ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum.